Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaman, mahasiswa dari program studi Teknik Industri Universitas PGRI Adipana Surabaya, tahun angkatan 2016. Di sini kami akan sedikit sharing tentang mata kuliah Teknopreneur. Langsung saja, Teknopreneur sendiri bisa diartikan dengan secara sederhana sebagai seorang peminat teknopreneur yang berjiwa entrepreneur. Dan tanpa jiwa entrepreneur, seorang peminat teknologi hanya akan menjadi teknisi yang dimana kurang dapat menjadikan teknologi yang digelutinya sebagai sumber kehidupannya. Menurut Baldacchino tahun 2009 menyatakan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan kreativitas dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan dalam kemampuan untuk menciptakan suatu hal yang baru dan berbeda melalui kreativitas berpikir kita dan bertindak untuk menciptakan suatu peluang. Untuk menjadikan seseorang menjadi orang yang berjiwa entrepreneur itu memiliki beberapa tahap. Pembentukan karakter untuk menjadikan seseorang berjiwa teknopreneur bisa dibentuk oleh 3 komponen utama, yaitu 1. Intrapersonal, 2. Interpersonal, dan 3. Ekstrapersonal. Yang dimaksud intrapersonal itu sendiri adalah merupakan komponen dari faktor soft skill. Sedangkan interpersonal adalah berhubungan dengan kemampuan untuk mampu memberdayakan kedua komponen soft skill tersebut agar mampu diimplementasikan secara lebih luas dampaknya. Pendidikan berorientasi teknopreneur sangat tepat dikembangkan di perguruan tinggi, mengingat bahwa teknopreneur berbeda dengan entrepreneur yang bisa dikembangkan di kursus-kursus singkat. Pengembangan pendidikan teknopreneur sangat cocok untuk dikembangkan di universitas-universitas tinggi, melainkan teknopreneur berbeda dengan entrepreneur yang bisa dikembangkan di tempat-tempat kursus yang singkat. Membedakan definisi teknopreneur dengan entrepreneur dalam hal pengembangan teknologi tinggi. Bila entrepreneur bisa didefinisikan sebagai seorang yang mengorganisasikan, maka teknopreneur didefinisikan sebagai seorang entrepreneur yang dalam bisnisnya melibatkan teknologi tinggi. Misalkan pengakuan internasional dalam rencana strategisnya haruslah mengembangkan antara pengajaran, penelitian, dan komersialisasinya. Dalam cara demikian, maka dari sisi pengajaran akan selalu dikembangkan kurikulum dalam materi yang merupakan kebutuhan real dunia industri yang relatif bergerak lebih cepat karena ketatnya tingkat kompetisi. Sedangkan dari sisi penelitian, maka anggaran riset internal akan lebih banyak dialokasikan. Untuk menambah anggaran riset eksternal dari pihak yang membutuhkan hasil riset. Bila kondisi tersebut dapat dicapai, maka diharapkan akan menjadi penciptaan kultur teknopreneur. Ingat bahwa menciptakan kultur adalah hal yang mendasar menentukan kesuksesan dari tujuan pengembangan teknopreneur itu sendiri. Maka kita bisa belajar dari strategi penciptaan kultur selain hal di atas sebagaimana yang dilakukan di Singapura bagi berikut. Membangun pendidikan teknopreneur sebagai topik yang tidak diujikan dan dikayakan sebagai aktivitas ekstrakurikuler. Masukkan proyek bisnis ke dalam kurikulum, misalkan mahasiswa dilibatkan dalam proyek kajian kebijakan ekonomis pemerintahan. 2. Memasukkan kriteria teknopreneur sebagai bagian dari akreditas atau rating perguruan tinggi. 4. Mengadopsi kebijakan manajemen untuk mendorong staf mengajar berkolaborasi dengan industri dan mengomersialkan hasil penelitian intelektual properti.
Manfaat pengembangan teknopreneur adalah Singapura adalah salah satu contoh negara yang berhasil dalam membuat kebijakan menumbuhkan bisnis teknopreneurnya. 45 tahun yang lalu, Singapura adalah negara kecil di Asia yang miskin. 20 tahun kemudian, pemerintah mulai berkampanye untuk menarik perusahaan MNC berteknologi tinggi dengan insentif pajak, tenaga kerja, pendidikan, dan program infrastruktur yang dimotori langsung oleh kebijakan investasi besar-besaran oleh pemerintah yang diambil dari tabungan pensiunan wajib. Proyek infrastruktur yang bernama Singapura One yang bernilai ratusan juta dolar telah dihubungkan setiap rumah, sekolah, dan kantor ke internet pada akhir 1999, dan negara kecil Singapura ini telah melakukan investasi di bidang teknologi informasi di sekolahan-sekolahan dengan nilai yang lebih besar daripada negara manapun. Teknopreneur dapat bermanfaat dalam pengembangan industri-industri besar dan yang canggih. Selain itu juga dapat diarahkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitarnya yang memiliki kemampuan ekonomi lemah yang meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan demikian, teknopreneur diharap dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Teknopreneur juga dapat memberikan manfaat atau dampak baik secara ekonomi, sosial maupun tenaga kerjaan dan ramah lingkungan. Dampak secara ekonomis adalah 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 2. Meningkatkan pendapatan. 3. Menciptakan lapangan kerja baru. 4. Menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang lain. Manfaat dari segi sosial diantaranya adalah mampu membentuk budaya baru yang lebih produktif dan kontributif dalam memberikan solusi pada penyelesaian masalah-masalah sosial. Manfaat dari segi lingkungan antara lain adalah 1. Memanfaatkan bahan baku dari sumber daya alam Indonesia secara lebih produktif. 2. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, terutama sumber daya energi. Kiat sukses teknopreneur seperti bisnis pada umumnya. Untuk menjadi pengusaha yang sukses di bidang teknologi, ada beberapa tips yang harus diperhatikan oleh para pemula yang ingin berkecimpung di dunia teknopreneur. 1. Riset pasar. 2. Diferensiasi produk. 3. Menentukan pangsa pasar. 4. Tes pasar. 5. Terus berinovasi. 6. Lindungi hak cipta. Yang dimaksud riset pasar adalah hampir semua bisnis membutuhkan riset pasar untuk menentukan viability-nya suatu produk atau jasa. Riset pasar juga memberi keuntungan lebih bagi calon teknopreneur.